Halo Nak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia, di mana materi kita pada pagi hari ini masih sambungan materi minggu lalu, yaitu dominasi pemerintahan Belanda. Ataupun anak-anak kami bisa memperhatikan buku pegangan kalian halaman 51. Ya, sebelum kita masuk ke pemerintahan Belanda, minggu lalu pelajaran kita yaitu masa pemerintahan Raffles. Kami masih ingat bagaimana Raffles menguasai Pulau Jawa pada saat itu dan akhirnya kembali ke negaranya karena tidak bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Belanda. Ya, setelah Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan Belanda, apa yang terjadi pada saat itu? Ya, di sini sebelum Pulau Jawa berada di pemerintahan Belanda, maka dilakukan Konvensi London. Apa itu Konvensi London? Di mana Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda, yaitu tanah jajahan Hindia kepada Belanda, termasuk Nusantara pada saat itu. Dan ketika itu kas negara Belanda menipis ataupun pemerintahan Belanda memiliki utang yang banyak. Akhirnya mereka datang ke Nusantara untuk mengambil sumber daya alam dan menambah kas pemerintahan Belanda. Ya, ketika sampai di Indonesia, tepatnya Pulau Jawa, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau disebut dengan kulturstelsel. Ya, tanam paksa atau disebut dengan kulturstelsel. Ya, di mana pemimpin dari sistem tanam paksa tersebut seperti Ibu bilang tadi, kulturstelsel, Van den Bosch lah diangkat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa. Pada saat itu gubernur adalah orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Apa yang dilakukan oleh si Van den Bosch? Van den Bosch mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor seperti tembakau, tebu, dan nila ataupun panila. Itulah tanaman yang diwajibkan di dalam kulturstelsel untuk ditanam oleh rakyat. Ya, ketika Van den Bosch melakukan kulturstelsel, maka Van den Bosch mengeluarkan beberapa ketentuan di dalam tanam paksa. Ya, poin yang pertama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya. Ya, kita garis bawahi ya Nak, sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 tanah yang dimiliki penduduk. Ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Berarti di sini Van den Bosch melakukan batas di dalam proses tanam paksa tersebut. Poin keempat, tanah yang dibebaskan ataupun tanah dibebaskan untuk pembayaran pajak. Di mana di sini rakyat tidak melakukan penyerahan pajak di dalam sistem tanam paksa. Kegagalan panen merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah di sini maksudnya pemerintah Belanda. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi seperti tanaman komoditi ekspor tadi, hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Dan penduduk desa yang bekerja di tanah untuk
pelaksanaan tanam paksa berada di bawah penguasaan pribumi. Pribumi maksudnya rakyat Indonesia yang menguasai ataupun memiliki kekuasaan seperti kepala desa dan para priai anak ya. Dan apabila ada rakyat yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam setahun. Itulah ketentuan yang dilakukan oleh Van den Bos di dalam pelaksanaan tanam paksa tersebut ya. Di sini terlihat ketentuannya tidak merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Namun, bagaimana pelaksanaan sebenarnya yang dilakukan oleh Van den Bos? Di dalam pelaksanaan sebenarnya banyak penyimpangan. Ibu garis bawahi, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Van den Bos yang merugikan rakyat Indonesia seperti para pejabat pribumi, kaum priai, dan kepala desa memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaan tanam paksa. Karena para pejabat pribumi adalah orang yang mengontrol rakyat Indonesia di dalam tanam paksa tersebut, sehingga masyarakat sudah kehilangan pemimpin di negara sendiri. Masyarakat sudah kehilangan pemimpin di negara sendiri karena pejabat pribumi tersebut merupakan tangan kanan dari pemerintahan Belanda. Tadi dikatakan di sini tanah rakyat kurang dari 1/5. Namun pelaksanaannya lebih dari 1/5, 1/3, bahkan setengah tanah rakyat menjadi tanah pertanian tanam paksa. Inilah salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh Van den Bos di dalam pelaksanaan tanam paksa. Waktu yang ditentukan untuk menanam padi melebihi waktu yang ditentukan. Berikutnya, di dalam pelaksanaan tanam paksa sangat membawa penderitaan bagi rakyat. Bahkan banyak pekerja yang jatuh sakit ataupun meninggal dunia karena sistem Rodi yang diterapkan di dalam sistem tanam paksa. Berikutnya, timbul bahaya kematian dan kelaparan. Namun, dari peristiwa tanam paksa tersebut membawa keuntungan yang banyak bagi pemerintahan Belanda. Di sini, kas pemerintahan Belanda semakin terpenuhi dari tanaman komoditi ekspor yang diwajibkan ditanam oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi terjadi penyimpangan ya nak ya. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Van den Bos. Namun di sini ada juga beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari tanam paksa tersebut, seperti rakyat Indonesia diperkenalkan beberapa jenis tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dibangunnya jaringan rel kereta api. Inilah ya manfaat yang dapat diambil dari ketentuan Kulturstelsel ataupun tanam paksa tersebut. Inilah contoh dari pelaksanaan sistem Kulturstelsel ataupun tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Inilah mandornya ya nak ya. Kaum priai, pribumi, bangsawan yang dijadikan oleh mandor pada masa itu. Ya, ini juga salah satu contohnya di mana rakyat Indonesia wajib bekerja di perkebunan milik Belanda. Oke. Demikianlah materi Ibu pada pagi hari ini. Berharap
Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan bisa anak-anak kami pahami. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Sekian dan terima kasih.